Pernikahan yang menyelamatkan. Darah membasahi tanah hutan, bercampur dengan dedaunan yang basah. Hujan deras yang baru saja reda, menambah dinginnya udara. Namun Ardi tak merasakan apa-apa lagi, selain kehangatan yang perlahan-lahan meninggalkannya. Ia seorang pengusaha muda, nan ambisius, pemilik Ardis Corporation yang bergerak di bidang properti. Tetapi semua gelarnya terasa tidak berguna di tengah hutan yang sunyi dan mencekam. Luka di tubuhnya akibat kecelakaan berburu begitu parah. Sebuah dahan besar yang patah menimpanya, meremukkan tulang rusuknya dan membuatnya terperangkap di bawahnya. Napasnya tersengal, seolah setiap hembusan adalah hembusan terakhir yang mengantar dirinya ke gerbang kematian. Namun, takdir berkata lain. Saat Ardi hampir menyerah, sebuah bayangan muncul di antara pepohonan. Ardi berusaha mendongakkan kepala, dan di depannya berdiri sesosok tubuh renta yang basah kuyup. Seorang petani karet dengan wajah teduh bernama Pak Tejo. Tanpa ragu, Pak Tejo mendekat. Dengan sigap, ia berusaha mengangkat dahan yang menimpa Ardi, meskipun tubuhnya tua dan kurus. Kekuatannya seolah tak ada habisnya. Ardi hanya bisa menyaksikan dalam kebingungan saat Pak Tejo berhasil mengangkat dahan pohon tersebut. Pak Tejo dengan cekatan memapah Ardi melewati hutan yang gelap, membawanya ke gubuk yang sederhana. Sebuah tempat yang jauh dari kehidupan mewah yang Ardi kenal. Di gubuk Pak Tejo itu, Ardi dirawat dengan ramah dan telaten. Bukan di rumah sakit mewah dengan perawat profesional, melainkan dengan obat-obatan herbal dan perawatan sederhana yang penuh kasih sayang. Pak Tejo membalut lukanya, menyuapi Ardi bubur hangat, dan berjaga di sisinya setiap malam, menceritakan kisah-kisah tentang hutan dan kehidupan sederhana yang menenangkan. Selama berminggu-minggu, gubuk itu menjadi satu-satunya dunia bagi Ardi. Ia belajar tentang keikhlasan dan ketulusan, sesuatu yang nyaris hilang dari kehidupannya yang dipenuhi persaingan dan intrik bisnis. Setelah Ardi kembali pulih sepenuhnya, rasa hutang budi yang begitu besar membebani hatinya. Ia berterima kasih di depan Pak Tejo. "Pak Tejo, terima kasih," kata Ardi dengan suara bergetar. "Bapak sudah menyelamatkan nyawa saya. Katakan apapun, saya akan penuhi. Apapun itu, sebagai bentuk terima kasih saya." Pak Tejo menatap Ardi, wajahnya yang keriput tersenyum tulus. "Nah Ardi, saya tidak butuh harta. Harta hanya membuat hidup rumit. Ada satu permintaan saya, dan saya mohon Nak Ardi mau memenuhinya." Ardi mengangguk mantap. "Apapun itu, Pak." "Menikahlah dengan putriku, Sita," jawab Pak Tejo. Suaranya pelan, namun tegas. Permintaan itu terasa seperti pukulan, merobohkan seluruh ego dan harga diri Ardi. Ardi, pengusaha sukses yang dikelilingi wanita-wanita sosialita, harus menikahi seorang gadis desa yang polos? Pertanyaan itu berputar di kepalanya. Namun, janji adalah janji. Demi membayar nyawanya yang diselamatkan, Ardi menelan pil pahit dan menyetujui. Pernikahan itu berlangsung tanpa kemegahan, tanpa cinta, bahkan tanpa kehadiran teman-teman Ardi. Singkatnya, setelah menikah, Ardi pun membawa Sita ke rumahnya yang megah, sebuah istana modern yang dingin dan sepi. Ia telah menyiapkan sebuah kamar terpisah, jauh dari kamarnya, dan mempekerjakan beberapa asisten rumah tangga agar Sita tidak perlu melakukan apa-apa. 2 tahun berlalu, namun tidak ada yang berubah. Ardi tetap memandang pernikahan ini sebagai bentuk penunaian janji, tak lebih dari itu. Sita bagaikan patung hidup, penghuni rumah yang keberadaannya tidak pernah diakui sebagai seorang istri. Ruang makan yang luas, kamar tidur yang terpisah, dan percakapan yang nyaris tidak ada
menjadi bukti nyata dari jurang pemisah di antara mereka. Ardi sering melihat Sita duduk di taman, membaca buku-buku tebal, atau sekadar merenung di depan jendela. Ia tahu Sita selalu berusaha memberikan yang terbaik, memasak makanan favorit meskipun Ardi tak pernah menyentuhnya. Suatu hari, kesabaran Ardi habis. Ia sedang berada di ruang kerjanya, menatap Sita yang berdiri di depan pintu. Ia menatap Sita dengan dingin, mengulang kembali janji yang telah ia ucapkan dengan nada yang penuh penyesalan dan kebencian. Aku menikahimu hanya karena permintaan ayahmu. Andai ayahmu tidak menyelamatkanku waktu itu, aku tidak mungkin sudi menikahimu. Kau tahu itu kan? Sita menatapnya. Ada sorot mata sedih, namun penuh kekuatan. Aku tahu itu, tapi aku tak pernah meminta kau untuk menikahiku. Sejak awal, aku hanya ingin kau kembali sehat. Kau bisa menceraikanku sekarang, karena ayahku sudah meninggal. Ucapan Sita menusuk hati Ardi, menghentikan aliran amarahnya. Tanpa disangka, berita duka itu membuat Ardi terdiam. Ia melihat kesedihan yang mendalam di mata Sita. Tanpa ayah dan kini harus terikat dengan pria yang membencinya. Ardi merasakan secuil rasa bersalah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengurungkan niatnya. Ia tidak akan menceraikan Sita, tidak untuk sekarang. Ia membiarkan Sita tetap tinggal di rumahnya, namun dengan batas yang jelas. Tetaplah di sini sampai aku menemukan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan semua ini, gumam Ardi. Ia membiarkan Sita tetap menjadi patung hidup di rumahnya. Pernikahan mereka menjadi sandiwara yang melelahkan. Sebuah pertunjukan yang dimainkan di panggung kehidupan Ardi yang dipenuhi gemerlap bisnis. Di depan reken-reken bisnis, media dan keluarga jauh, mereka adalah pasangan sempurna. Sita tersenyum lembut di samping Ardi, memegang lengannya dengan anggun. Ardi, di sisi lain, akan memasang senyum palsu yang begitu meyakinkan, memuji-muji Sita di depan umum. Namun, saat tirai turun dan mereka kembali ke rumah, sandiwara itu berakhir. Ardi kembali pada sikap dinginnya, seolah-olah Sita adalah orang asing. Ia tidak pernah mau makan di meja yang sama dengan Sita, selalu beralasan sibuk atau sudah makan di luar. Jika Sita mencoba memasak untuknya, masakan itu akan dingin di meja makan atau berakhir di tempat sampah. Ardi tidur di kamar yang berbeda dan selalu mengabaikan setiap usaha Sita untuk mendekat. Sita, dengan kesabaran luar biasa, melakukan tugasnya sebagai istri. Meskipun itu terasa seperti tugas yang sia-sia. Ia membersihkan rumah, memastikan setiap sudutnya bersih dan rapi. Ia tetap memasak, meskipun ia tahu makanannya tidak akan pernah disentuh. Ia melayani Ardi sepenuh hati, menyiapkan pakaiannya, meletakkan vitamin di meja kerjanya, dan memastikan semua keperluannya terpenuhi. Suatu hari, muncul seorang wanita dari masa lalu Ardi, namanya Jessica. Jessica adalah mantan tunangan Ardi yang meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, Ardi masih merintis bisnisnya, dan Jessica menganggap Ardi tidak sepadan dengan cita-citanya untuk hidup dalam kemewahan. Kini, setelah Ardi menjadi pengusaha sukses dan namanya sering menghiasi majalah-majalah bisnis, Jessica kembali dengan segala pesonanya yang telah diasah selama bertahun-tahun. Ia mendekati Ardi di sebuah acara amal, menyambutnya dengan senyum penuh arti. "Ardi, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi," katanya. Suaranya seperti bisikan, "Kau terlihat jauh lebih baik sekarang." Pertemuan itu adalah awal dari kembalinya Jessica ke dalam kehidupan Ardi. Jessica adalah wanita yang cerdas dan licik. Ia tahu cara mendekati Ardi, mengenang kembali masa-masa indah mereka,
dan memainkan perannya dengan sempurna. Pada suatu pesta, Jessica bertanya kepada Ardi, "Ardi, kenapa kau harus menikahi wanita seperti dia? Kau tahu, kita jauh lebih cocok. Wanita itu tidak pantas mendampingimu." Ardi mulai menunjukkan perhatian lebih pada Jessica, bahkan secara terang-terangan membawanya ke rumah. Ia ingin melihat reaksi Sita. Ia ingin Sita cemburu, marah, atau setidaknya menunjukkan emosi. Namun, Sita hanya diam. Ia tetap melakukan tugasnya, bahkan menyajikan minuman untuk Jessica dengan senyum tipis. Di depan Jessica, Sita berperilaku seperti asisten rumah tangga yang sopan, tidak lebih dari itu. Ia bahkan tersenyum saat Jessica mencemoohnya dan membandingkannya dengan perabotan di rumah. Diamnya Sita memancing kemarahan Ardi. Ia ingin Sita menangis, marah, atau setidaknya menunjukkan emosi. Ia ingin melihat Sita hancur, agar ia bisa merasa tidak bersalah saat meninggalkannya. Sikap Ardi yang semakin menyakitkan sebenarnya membuat Sita merasa hancur, namun ia berusaha menutupinya. Ia menyembunyikan tangisnya di balik pintu kamar yang terkunci. Sita merasa ada yang tidak beres dengan kehadiran Jessica. Sebuah firasat yang tidak bisa ia abaikan. Firasat ini mendorongnya untuk lebih banyak mengamati Ardi, mengamati setiap gerak-gerik Jessica, dan mencari jawaban di balik semua kebohongan yang terjadi. Suatu malam, Ardi merasa frustrasi dan bingung. Proyek-proyek barunya menghadapi masalah tak terduga, dan saran-saran Jessica yang selama ini ia dengar ternyata semakin memperumit keadaan. Begitu ia masuk ke ruang kerjanya, ia menemukan Sita tertidur pulas di meja kerjanya. Di tangannya ada beberapa dokumen penting perusahaan Ardi yang ia tinggalkan di sana. Awalnya, Ardi marah. Ia menduga Sita sedang mencoba mencuri data atau bersekongkol dengan musuhnya. Amarah membakar hatinya, dan ia siap meledak. Namun, Ardi terkejut ketika ia mengambil dokumen-dokumen itu dan membaca catatan di sampingnya. Sita telah menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan teliti dan menemukan kejanggalan besar. Sebuah skema penggelapan dana yang rumit yang melibatkan beberapa manajer senior. Ada pula catatan yang merincikan celah keamanan siber perusahaan yang sangat rentan. Tulisan tangan Sita rapi. Analisisnya mendalam dan terstruktur, jauh di luar kemampuan seorang putri sederhana yang Ardi kenal. "Kau, siapa sebenarnya kau?" tanya Ardi. Suaranya pelan dan bergetar. Ia membangunkan Sita, yang terkejut dan segera berdiri tegak. Sita menatap Ardi dengan mata sembab. Tangisnya kini terlihat jelas di wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku tahu, kau tidak akan percaya. Selama ini aku menyembunyikan identitasku, karena itu adalah perintah dari ayahku," kata Sita dengan tenang. Sita akhirnya menceritakan segalanya. Sebuah kisah yang jauh lebih rumit daripada yang pernah Ardi bayangkan. Ayahnya, Pak Tejo, bukanlah sekadar pekebun karet. Ia sebenarnya adalah salah seorang karyawan keuangan Ardi yang setia, seorang ahli di bidangnya yang memiliki insting bisnis tajam. Namun, 3 tahun yang lalu, ia menemukan sebuah konspirasi besar yang mencoba menjatuhkan Ardi. Bahkan, kecelakaan berburumu juga bukan murni kecelakaan. Lanjut Sita, suaranya bergetar. "Itu adalah bagian dari konspirasi untuk menjatuhkanmu. Ayah tahu mereka akan menyingkirkanmu, bahkan melenyapkanmu Ardi. Dan ayah sudah merancang semua ini. Ia menyamar sebagai pekebun karet agar ia bisa berada di dekatmu tanpa dicurigai siapapun. Pernikahan ini untuk melindungimu." Sita kemudian menyerahkan sebuah surat yang berisi pesan terakhir dari ayahnya. Surat itu menjelaskan semuanya. Pak Tejo tahu jika cepat atau lambat mereka akan melenyapkan dan menguasai perusahaan Ardi.
Pak Tejo memilih Sita, putrinya yang juga seorang ahli keuangan dan lulusan terbaik di salah satu universitas bergengsi di luar negeri, untuk menjadi pelindung tersembunyi Ardi. Aku adalah orang yang paling kau benci dan juga paling dekat denganmu, sehingga musuh-musuhmu tidak akan pernah menyangka bahwa aku adalah orang yang selalu melindungi perusahaanmu. Ardi terhenyak. Kebenaran itu terasa seperti tamparan keras. Selama ini, ia membenci dan menyakiti seorang wanita yang diam-diam melindunginya, yang mengorbankan segalanya demi dirinya. Di sisi lain, Jessica, wanita yang ia percaya dan hampir ia nikahi, ternyata adalah bagian dari musuh yang berkomplot untuk menjatuhkannya. Seluruh rencana Jessica untuk memisahkan mereka adalah agar ia bisa leluasa mengambil data perusahaan Ardi dan mengendalikan semua asetnya. Mata Ardi kini terbuka lebar. Ia tidak hanya hampir kehilangan perusahaannya, tetapi juga hampir kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam membanjiri dirinya. Sita, Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku minta maaf. Aku sudah menyakitimu. Aku salah besar. Sita tersenyum. Senyum yang penuh dengan kehangatan dan pengampunan. Aku sudah memaafkanmu, Ardi. Aku tahu kau tidak membenciku. Kau hanya membenci situasi ini. Kau membenci kenyataan bahwa kau harus menikahiku karena sebuah hutang budi. Kata-kata Sita menembus hati Ardi. Ia menyadari bahwa di balik semua sikap dinginnya, ia sebenarnya hanya berusaha menolak kenyataan bahwa ia harus terikat dengan seseorang yang tidak ia pilih. Ia tidak pernah benar-benar membenci Sita. Ia hanya membenci keadaannya. Ardi melangkah mendekat dan, untuk pertama kalinya, memeluk Sita. Ia merasakan kehangatan yang tak pernah ia dapatkan dari siapapun, bahkan dari Jessica yang selalu menampilkan pesonanya. Dalam pelukan itu, Ardi menyadari, cinta bukanlah hanya tentang status atau kekayaan, tapi tentang ketulusan dan pengorbanan. Ardi melihat Sita dengan pandangan yang berbeda, bukan lagi sebagai patung hidup, tetapi sebagai seorang wanita yang kuat, cerdas, dan penuh cinta. Dengan bantuan Sita, Ardi berhasil memecahkan konspirasi yang mengancam perusahaannya. Dengan analisis rinci yang Sita berikan, Ardi memiliki bukti yang tak terbantahkan. Mereka bekerja sama, siang dan malam, merancang strategi untuk mengungkap kebenaran. Ardi terkesima dengan kecerdasan dan insting bisnis Sita. Ia melihat bagaimana Sita, dari balik layar, telah menjaga perusahaannya tetap stabil tanpa ia sadari. Akhirnya, Jessica dan para komplotannya berhasil dijebloskan ke penjara dengan segala bukti yang Ardi dan Sita dapatkan. Perusahaan kembali stabil, bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ardi kini tidak lagi memandang Sita sebagai hutang budi, melainkan sebagai pasangan hidup yang ia cintai. Ia membatalkan semua rencana perceraian dan justru melakukan hal yang sebaliknya. Ia membawa Sita ke notaris dan mengubah semua dokumen perusahaan, menjadikan Sita sebagai salah satu pemegang saham utama. Ardi ingin Sita tahu bahwa ia tidak hanya mencintainya sebagai istri, tetapi juga menghargainya sebagai mitra. Kini, tak ada lagi sekat, tak ada lagi kebohongan. Ardi dan Sita hidup bahagia. Ardi tidak lagi tidur di kamar terpisah. Ia tidak lagi makan sendiri. Ruangan di rumah itu, yang dulu terasa dingin, kini dipenuhi dengan kehangatan dan tawa. Cinta mereka akhirnya tumbuh dari benih keikhlasan dan pengorbanan. Semua kejadian ini membuktikan bahwa terkadang takdir bekerja dengan cara yang paling tidak terduga untuk menyatukan dua hati yang ditakdirkan bersama. Selesai.